الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu yang tercinta, Abah Haji, I love you so much for Abah beserta family keluarga besar. Kita doain semoga semuanya mendapatkan barokah rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tetangga dan lain sebagainya ya. Untuk khusus pengajian atau pondok pesantren Yayasan Darul Hikmah Al-Barakaah ini. Sudi kiranya Allah cahap kita semuanya menjadi penduduk ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku akan menyampaikan berkenaan dengan kehidupan kita akhir-akhir ini. Ada kalanya Allah turunkan hujan, betul? Ada kalanya Allah tak turunkan hujan. Terkadang suatu daerah hujan, di daerah lain tidak hujan, panas. Kenapa itu? Pasti ada sebab dan sebenarnya panas, hujan-hujan. Pasti semua itu ada sebab dan akibat. Mall penuh, laut dan manusia. Jamaah pengajian bisa gitu. Pasar lebih banyak diminati. Masjid bisa kayak gitu. Betul. Cius. Biasa. Tidak sedikit yang tadinya konglomerat akhirnya jadi mahal. Cuma. Kenapa itu? Tentu ada sebab dan akibat. Bu. Oh ya. Bu. Ada. Kata Nabi, "La manaqamun az-zakata illa abasallahu ta'ala anhumul qatar." Tidak ada suatu kaum, ya, tidak ada suatu kaum yang menahan zakat melainkan Allah Subhanahu wa taala menahan hujan untuk mereka. Tuh. Kenapa di daerah saya panas? Terjadi berbagai macam kekeringan, tanah tandus. Sampai akhirnya apa? Allah turunkan yang namanya gempa. Na'udzubillah Tuhan, na'udzubillah ini. Itu sebabnya karena banyak dari kalangan kita tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal zakat itu adalah pembersih, penyuci harta-harta kita dan membawa keberkahan di dalam harta kita. Itu salah satu. Ini audio yang dikasih gempa sama Allah belum. Baru panas dulu. Tapi audio kemarin hujan. Nah, berarti ada orang yang mengeluarkan zakat berapa? Itu yang pertama. Di dalam kitab Tamyiz Al-Ghafir ini diterangkan bahwasanya siapa orang yang tidak mau mengerjakan yang 5, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengerjakan yang 5. Tuh, ingat. Siapa saja mereka? Yang pertama, siapa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjaga hartanya. Kenapa harta saya bisa ada apa itu? Rumah saya kehilangan, sering terjadi kehilangan padahal security lebih daripada 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Tapi masih saja sering kehilangan atau ribut terus menerus. Itu salah satu di antaranya. Kamunya tidak mau mengeluarkan zakat harta. Tidak mau mengeluarkan zakat emas. Yang punya emas banyak nih. Lebih daripada 80 gram ini ditimbun terus tidak dikeluarkan zakatnya. Bahaya ibu, bahaya. Padahal zakat itu pembersih, penyuci. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, yang kita makan itu haram. Yang kita makan itu adalah kotor. Akhirnya apa? Diberikan ke anak-anak kita. Tidak sedikit anak
kita yang lunjak. Tuh akibat orang tuanya tidak mau mengeluarkan zakat. Yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang tidak mau sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memelihara kesehatannya. Tuh. Kenapa saya sakit terus? Tidak kunjung disembuhkan sama Allah. Kenapa sudah berobat berulang-ulang kali, tapi tidak juga Allah sembuhkan? Kamu tidak mikir apa? Harusnya itu mikir. Jangan cuma bertanya kenapa. Tapi alhamdulillah kalau kita mengajarkan tidak tahu tuh. Kenapa? Karena kita tidak mau sedekah atau pelit atau mati atau kucing ditambah ngawur. Kalau semua kekuatan itu tidak jauh daripada korun, tidak jauh daripada saklabah. Mati deh bakal sengsara, terkutuk, mati deh dikejar dengan bumi, modal jadi batu di Fir'aun. Insya Allah ibu ya, kalau ada di rumah, ada milik lebih, apapun itu bentuknya, yang penting ada manfaatnya, bawa ke tempat yang memerlukan. Jangan orang yang tidak memerlukan dikasih. Kalau di pengajian ini kan diperlukan. Kenapa? Duduk saja, ngaji saja juga sama seperti usaha. Ada kalanya lapar, ada kalanya haus. Ada milik lebih 20.000, beliin aqua. Lumayan kan? Diminum sama kita alhamdulillah. Jadi dalam amal. Jadi semangat berminum aku. Jadi kira-kira siapa di aqua dan siapa? Gitu. Udah ada akunya, biarin aja kirim 1, 2, 3, kalau perlu 1 dus, 5 dus, 10 dus, 1 ton gitu tuh. Biar apa? Biar abahnya senang. Kalau bisa kan ngedoain. Dari siapa nih? Bu Iba misalnya. Udah ngedoain, ya Allah ya Rahman, berikanlah kemudahan pada Ibu Iba dan ibu-ibu yang lain yang senantiasa mendoakan pengajian agar lancar. Tuh. Jadi itulah manfaat daripada pengajian dan manfaat besar daripada kita berbagi kebahagiaan melalui sedekah. Mampunya dengan harta, mampunya dengan tenaga, mampunya dengan pikiran, mampunya dengan doa. Jadi ya Allah ya Karim, harta orang pelit, orang kepengen, orang duit, udah pelit orang duit, tenaga orang aku lemah, doa orang gelap, malah ngomong-ngomong baik di keluarga. Aku sih jadi pengajar. Apa sih? Les teman, mumpung mati dari bakal gojol, susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, na'udzubillah, na'udzubillah ini. Yang ketiga, siapa orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tanamannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi tanahnya. Kenapa perkebunan saya? Kenapa pertanian saya banyak dimakan sama hama dan lain sebagainya? Kenapa ketika panen itu penghasilannya beda dengan tetangga yang sebelah mah berkali-kali lipat, kita mah bukan dapat untung pakai buntung. Jangan cuma bertanya, akan tetapi mikirnya apa? Karena kita tidak mau sedekah, tidak mau mengeluarkan zakat tanaman. Tetangga kan kepengen walaupun menang-menang ya Pak ya. Mata-mata kita panen timun, panen deh, ya Allah ya Karim. Itu lebih tetangga nangis pengen timun, orang dinekan. Baru ada duitnya bayar. Ini cuma dijual bayar aja deh, aku berak-berak dewek atau bahagia dalam penderitaan tetangga kita. Mati bakal sengsara. Udah untung gede 5 juta misalkan, orang berkah, rabi deh gering, rabi deh minta cerai, anak yang ngelunjak, tuh sebab dia tidak dikeluarkan zakat dan tidak mau berbagi sama tetangga-tetangga kita yang memerlukan. Orang mau tetangga pun berbagi, pun ada dulu. Tapi masih kita mus plastik kok ya. Satu kita mau sih. Tapi kalau kita punya tetangga yang musuhin kita jangan musuhi. Kita berbuat baik aja. Kalau kita berbuat sama-sama berbuat jahat, sama-sama berbuat buruk, sama-sama jahat, 11-12 ekor. Lanjut. Biarin aja, kalau kita mau ngasih aja. Kalau untuk berkenan dengan dia mau dibuang terserah. Kita melihat bismillah untuk berbuat baik sama tetangga kita. Kalau diabaikan saja Pak Ustaz? Maksudnya apa?
Ya kan dari indikasi tak udah dibuang, apa yang ada bisa dikasih? Iya, nah sifat begitu tuh. mendingan kita kasih dia yang lain. Yang mau tapi tetap kita kalau ketemu kita apa? Assalamualaikum Ibu Iba. Jadi baik. Daripada pengajian sih sengit gitu. Kemarin udah cuma pengajian Darul Al-Batani. Bukan kok jamaah pengajian Darul Hikmah Al-Batani kok ngepaek-paek. Lembut kok. Baru berkata dulu. Kan harus ibu berkacamata dan tudung warna merah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lanjut karena waktu ya. Yang ke berapa? Yang keempat, siapa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengabulkannya. Tuh. Kita kan banyak angan-angan, kepengen inilah, kepengen itulah, kepengen punya mobil, kepengen punya rumah yang besar, kepengen dan ini dan sebagainya. Tapi tidak mau berdoa sama Allah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan? Padahal Allah sudah berjanji, "Ud'uuni astajib." Berdoa akan kepada Aku akan kabulkan. Itu janji Allah. Nah, berdoa seperti apa? Terus menerus dawam istiqomah. Ingat Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dibinasakan itu Fir'aun laknatullah beserta para gelombang, beserta para cacatnya. Berapa tahun itu sampai dibinasakan Fir'aun? Miturut riwayat ada yang mengatakan 40 tahun. Miturut riwayat balik ada yang mengatakan 70 tahun. Bayangkan Nabi Musa berdoa untuk dibinasakannya Fir'aun 40 tahun. Nah, kita baru 1 hari 2 hari minta dijawab. Raden, kemudian Rabi baru ngedoa 1-2 hari udah selesai. Ya Allah, kenapa gak dikasih Rabi? Kapok akhirnya. Tugas kita itu doa dan usaha. Setelah kita berdoa, ya Allah berikanlah saya istri yang cantik jelita rupawan untuk Raden gitu. Setelah itu apa? Usaha, ikhtiar, cari itu. Di mana tempatnya? Datengin Abah, kira-kira gimana ini, Bang? Oh, Abah ada teman adik tuh, mau datang ke sini, coba cek dan dicek. Oh, pas dicek dan dicek di janda. Orang apa janda? Orang kurang tak? Daripada perawan rasa janda, mendingan rasa janda rasa perawan. Kamu kemana dulu? Menikahi janda itu pahalanya besar. Nabi Muhammad nikah sama siapa? Jangan jadi carilah yang janda. Jadi perjalanan betul jangan dari gitu. Yang terakhir ya. Jadi kita doa terus menerus ya, jangan bosan-bosan. Insyaallah kabulkan. Yang terakhir, siapa orang yang tidak mau memperbaiki kita bersungguh-sungguh di dalam sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memudahkannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa ada orang susah ketika sudah mau anak la ilaha illallah Pak. La ilaha illallah belum mabuk Kenapa? Karena ketika di dunianya mengabaikan akan sholat. Sholat pakai luar mereka wong-wong tak perlu. Orang sing arane takbir, orang sing arane niat, orang sing arane baca Al-Fatihah. Udah belajar, alhamdulillah. Banyak ponak-ponak Darul Hikmah. Anak-anak digawe ini. Serahkan sama Abah. Doa ya Allah berkailah Abah. Sehatkanlah Abah. Sehatkanlah Abah dan mudahkan anak saya untuk ilmu selesai. Anda milik lebih kiri. Abah yang doanya bener. Dibantu doa Abah, dibantu doa orang tua anak. Insyaallah jadi anak yang saleh dan saleh. Amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbah. Perbaiki sholat agar kita kelak nanti ketika cabut nyawanya berucap dimudahkan oleh Allah dengan mengucapkan kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih kurang, Pak Ustaz. Alhamdulillah, ibu-ibu ya, para jemaah, bapak-bapak, walaupun kita seperti apa Allah berkehendak ya, alhamdulillah bisa hadir ya, Ustaz Budi Serang yang sudah terus kita komitmen saling membantu, niatnya siar. Di sini dakwahnya semua yang belajar di sini bukan untuk cari uang. Abah sudah mengatakan dari awal berdirinya pesantren Darul Hikmah Al-Batani ini
lamun ngajar ngaji geulati duit leren ke dijai. Lamun urut ngaji niate geulati duit leren, urut ngaji jadi kiai ya. Waya usaha bu waya ngaji ngaji waya ibadah weten waktu. Oh iya, berbeda sering Ustaz Uji. Jadi undang sih ngeri domba itu berarti kan usaha. Oh iya, menggeliane saha? Weten pesantren, iya weten masjid. Oh iya, lagi gratis. Yang Darul Hikmah Bantan ini gratis. Tinggal ayo belajar. Mungkin Allah sing ngirim, sing pundi jangan weten saos ya. Weten saos karena Allah itu maha segala. Kenapa dunia itu aduniatin, adunia kasafina. Dunia kadang-kala nyenangkan, kadang-kala nyusahakeun. Ya, lamun enak kayak numpang ning mancung ning dhuwur laut terus wonten ku ya. Tapi lamun sampun ngelaknat dunia niku luar biasa. Maka kula harus berimbangan nafsu sere ke imanan sing sampun disampaikan sering Ustaz Ujiwa ya. Terus berusaha, terus berdoa ya, mudah-mudahan diridhoi sareng Allah sehingga kula benjang insyaallah sareng-sareng ning surgane Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.